pun yang perlu untuk kita ketahui. Kenapa mereka harus mengalami hal yang demikian? Karena Allah sekali-kali lagi ingin mau menunjukkan kemahakuasaannya. Bahwa Allah yang telah kamu sembah, Allah yang telah menuntun kalian dari tanah Mesir, dari padang gurun, Allah yang sama juga yang akan mengeluarkan engkau dari pembuangan di Babel. Dan jaminan yang Allah berikan di dalam ayatnya yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Artinya mau dikatakan bahwa Allah yang kita sembah bahkan sampai kita sudah tua pun Allah kita adalah Allah yang sama. Dan sampai masa putih rambutmu, firman Tuhan katakan, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada jaminan yang Allah berikan bagi orang yang mau taat dan setia kepadanya. Dan itulah ungkapan yang disampaikan di dalam kitab Yesaya. Ketika mereka ada di dalam pembuangan, ada seruan yang disampaikan kepada mereka bahwa kalau kita mau hidup takut akan Allah, bahwa kalau kita mau hidup berserah kepada Tuhan, jaminannya tetap ya dan amin. Firman Tuhan sangat jelas dikatakan bahwa aku tetap Dia. Aku akan menggendongmu, aku akan menyelamatkan dirimu. Dan sebagai orang Kristen saat ini, jangan pernah kita mengatakan, tong so rambut putih, tong so tua seperti ini, seolah-olah pergumulan tidak pernah habis. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, kalau kita mau ingin permasalahan habis, berarti kita tidak perlu ada di dunia ini. Artinya kita pekerjaan sudah selesai. Tetapi selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, selalu saya sampaikan di bawah kolong langit ini, pasti kita akan memperoleh pergumulan yang besar. Sebagai anak-anak Tuhan tetap ada di dalam pergumulan, tetap ada di dalam persoalan, tetap ada di dalam tekanan batin bahkan rohani kita. Namun bagaimana kita menyikapi akan hal itu? Firman Tuhan selalu katakan, marilah kepadaku semua yang berbeban letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Lalu untuk apa kita khawatir? Lalu untuk apa kita takut? Ayat ini biasa menjadi kekuatan perenungan bagi para lansia. Dan memang ayat ini sangat cocok bagi mereka. Karena ketika mereka sudah memasuki masa-masa tua mereka, apa yang perlu mereka banggakan? Tidak ada. Yang perlu mereka katakan, terima kasih Tuhan, karena saya sudah memiliki rambut putih. Berarti saya sudah digendong oleh Allah. Saya sudah diajar banyak hal. Saya sudah makan garam di dalam pergumulan hidup. Tantangan begitu banyak dan saya boleh menyelesaikannya. Bahkan seolah-olah sampai saya punya rambut sudah putih pun persoalan tidak pernah habis. Tetapi orang yang bijak dan takut akan Tuhan, dia katakan, terima kasih Tuhan. Aku dibentuk, aku diproses, dan aku akan menikmati hasilnya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan, pada hari kemarin kita boleh merayakan syukur hari ulang tahun perlansia, usia yang ke-17 tahun. Kalau mau dikatakan usia adalah usia yang remaja, mau memasuki pemuda, sweet 17. Namun usia yang mau dikatakan untuk para lansia, mereka bukan lagi sweet 17, tapi sebagai lembaga GPI Papua. Ketika lansia dibentuk dan kini mereka baru berusia 17 tahun. Berbeda dengan lembaga GPI Papua dengan wadah-wadah yang lain.
Namun yang mau dikatakan bukan karena faktor usia, bahkan ada yang sudah rambut putih pun mereka tubuh masih segar, mereka masih kuat, mereka penuh dengan sukacita. Karena apa Bapak Ibu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan itu bukan hanya untuk anak-anak muda saja, bukan kita sebagai para orang tua, tetapi para orang lansia, orang yang sudah mengecap banyak pergumulan hidup. Usia boleh lanjut, tetapi tubuh fisik dan rohani kita harus menjadi pribadi yang berakar di dalam Tuhan. Dan saya juga bersyukur dalam firman ini bisa juga mengarah kepada para panitia yang akan dilantik. Mungkin mereka sudah tahu banyak hal tentang diaspora. Mereka sudah tahu dan memahami kondisi dan keadaan yang ada. Apalagi dengan menjadi panitia pemelihara gedung gereja dan pastori. Sebelum mereka melangkah tentu ada begitu banyak hal yang akan mereka rancangkan, banyak hal yang akan mereka programkan. Namun sebelum itu pun terlaksana, pasti saya yakin ada begitu banyak pergumulan. Lalu bagaimana kita mau menjalani pergumulan itu? Kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memberi diri, berkomitmen dalam panggilan Allah, mau bekerja untuk membantu menata layani pelayanan gereja, firman jaminan ada di dalam kehidupan kita. Dia akan menyelamatkan kita, dia akan menggendong, dia akan memberikan yang terbaik. Kalau kita sudah bekerja untuk Tuhan, bekerja dengan hati, saya yakin, saya percaya kecil, besar nilainya di mata Tuhan akan tetap menjadi sama. Kalau orang lain mau mengatakan pekerjaanmu kecil, tidak ada bedanya atau tidak berguna, tetapi kalau kita lakukan dengan hati, kita tidak akan pernah berpikir negatif terhadap orang yang berbicara kepada kita. Karena fokus dan tujuan kita bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk kemuliaan nama Allah, bukan untuk pribadi kita sendiri. Kita boleh ada di dalam lembaga, kita boleh ada di dalam organisasi, tapi bagaimana kita berdiri dan melakukan pekerjaan itu, mari kita libatkan Allah. Oleh karena itu, bagi ke-11 panitia yang sebentar akan dilantik, mari kita pandang terus ke depan. Mari kita lihat bahwa apa yang akan menjadi pergumulan terbesar di dalam hidup kita, kita jadikan itu adalah bagian proses sebuah kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita nikmati hal itu dengan sukacita. Karena dengan kita menikmati, dengan kita menyadari bahwa ini adalah bagian tanggung jawab yang Tuhan berikan, maka kita akan lakukan dengan kesetiaan. Jaminan ada Bapak Ibu. Jangan kita minta kepada pendeta, jangan minta kepada majelis jemaat, tapi mintalah kepada Tuhan yang telah memberikan banyak hal di dalam kehidupan kita. Karena Dia akan bukan memberi kepada diri kita sendiri, tetapi Dia akan memberi di dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, dan segala apa yang kita punya. Dengan firman ini, marilah kita mengingat akan semua segala kebaikan Allah. Jika sekiranya Allah boleh menuntun bangsa Yehuda keluar dari pembuangan, itu juga yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nikmatilah seluruh kehidupan kita, nikmatilah karya-karya Tuhan, karena janjinya selalu ya dan amin. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin.